疯子，疯子！ Hai Sinemania di mana saja berada, kembali bersama Basi Bahas Sinema. Di sini kita akan membahas alur cerita film dan drama dari berbagai genre untuk menambah wawasan persinemaan kita semua. Silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notif agar tidak ketinggalan bahasan-bahasan sinema kita selanjutnya. Kali ini Basi akan melanjutkan rangkuman drama silat Mandarin Handsome Sibling episode 32-35. Bagi Sinemania yang belum nonton episode sebelumnya, link video ada di kolom deskripsi ya. Oke, mari kita langsung bahas rangkumannya. Pada episode sebelumnya diceritakan bahwa Shoyu berhasil melarikan diri dari Tuan Tong dan bertemu dengan para penjahat besar. Para penjahat besar meminta bantuan Shoyu untuk menangkap dua penipu ulung Ouyang bersaudara yang berganti nama menjadi Luosan dan Luo Jiu. Ternyata Ouyang bersaudara menyembunyikan harta karun yang mereka dapatkan 18 tahun yang lalu. Sesampainya di tempat para penjahat, Tu Jiao meninggalkan mereka di kereta. Dan Dusa bergerak menghampiri Ouyang bersaudara. Dusa melemparkan mereka berdua keluar kereta. Shoyu bertanya apa kesalahan kedua orang itu. Tu Jiao mengeluarkan lukisan 10 penjahat besar. Shoyu sudah pernah bertemu dengan mereka semua kecuali Bai Kaixin. Kelima penjahat itu keluar dari lembah untuk menemui Kaixin. Li Dazui menyuruh Shoyu pergi membeli sebotol arak. Itu hanya alasan Li Dazui agar Shoyu tidak mendengarkan apa yang akan mereka bicarakan. Rupanya harta karun yang dibicarakan para penjahat itu adalah harta Jiang Feng, ayah dari Jiang Shoyu dan Hua Wuke. Dusa menyiksa kedua bersaudara itu supaya mau mengatakan di mana mereka menyembunyikan harta tersebut. Akhirnya Ouyang Dang mengatakan bahwa harta itu disembunyikan di puncak Gunung Gui. Ouyang Dang pun membuatkan peta menuju ke sana. Setelah itu, para penjahat pun bergerak menuju Gunung Gui. Mereka mengajak Shoyu, tapi Shoyu menolak untuk ikut. Shoyu masuk ke dalam dan melihat dua bersaudara yang terluka diolesi madu supaya digigit serangga. Shoyu geram melihat kekejaman para penjahat besar. Dia mengambil air dan membersihkan madu itu dari tubuh Ouyang Ding dan Ouyang Dang. Karena Shoyu tulus menolongnya, Ouyang Ding mengatakan pada Shoyu bahwa harta itu bukan ada di Gunung Gui. Ternyata itu hanya trik Ouyang bersaudara untuk menjebak para penjahat besar. Gunung Gui ternyata adalah tempat persembunyian Wei Wuya, ketua klan Wuya dan pemimpin 12 zodiak. Setelah itu Ouyang Dang menambahkan bahwa harta karun yang mereka perebutkan berkaitan dengan asal-usul Jiang Shoyu. Tapi sebelum sempat melanjutkan, Ouyang Dang pun putus nafas. Begitu juga dengan Ouyang Ding. Di tempat lain, Yulang yang diserang oleh anak buah Wei Mingyi diselamatkan oleh Yanantian. Yulang mengaku sebagai murid Wudang di bawah asuhan Master Ziran. Yanantian ingin memperkenalkan Yulang pada Wuke. Tentu saja Yulang tidak mau bertemu Wuke. Dia mengelak dan mengatakan harus merawat Murong Jiu. Ketika Yanantian mendengar nama keluarga Murong, dia meminta Yulang untuk mempertemukannya dengan Murong Jiu. Yulang tak bisa menolak. Dia terpaksa membawa Yanantian ke tempat Murong Jiu. Ternyata Murong Jiu dalam keadaan tertotok. Yanantian hendak mengobati Murong Jiu dengan tenaga dalam. Dia meminta Yulang untuk menjaganya ketika dia mentransfer tenaga dalam. Tapi tak disangka Yulang menyerang Yanantian yang sedang mengobati Murong Jiu dengan tenaga dalamnya. Yanantian masih sanggup melemparkan Yulang. Namun dia terluka cukup parah. Tepat ketika itu Pinggu masuk ke kamar. Yulang mengatakan bahwa Yanantian melukainya. Pinggu yang tak tahu apa-apa langsung menyerang Yanantian. Luka dalam Yanantian bertambah parah. Sementara itu Shoyu menemui Wuke di Fengqiao. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan Yanantian. Wuke dan Shoyu berlari menuju penginapan. Sesampainya di sana, Yulang dan Pinggu sudah pergi. Hanya ada Yanantian yang terluka parah. Ternyata dari awal Shoyu tahu bahwa orang yang di hadapan mereka bukanlah Yanantian. Orang itu pun akhirnya mengaku dia adalah Lu Zongyuan, teman dekat dari Yanantian.
您别说太多话了，这件事情我已经猜出一二。 Setelah keluar dari lembah penjahat, ternyata kemampuan Yanantian belumlah pulih. Dia mendatangi Lu Zongyuan yang memang mirip dengannya dan meminta Zongyuan untuk berpura-pura menjadi Yanantian. Dia juga mengajari Zongyuan jurus-jurus dan kemampuan yang ia kuasai. Semua tebakan Shoyu benar. Zongyuan bertanya bagaimana Shoyu bisa tahu bahwa dia bukan Yanantian yang asli. Ternyata hanya karena Zongyuan tidak menyebut nama Wan Chunliu ketika pertama kali bertemu dengan Shoyu, maka Shoyu merasa ada yang aneh dengan dirinya. Shoyu bertanya tentang Jiang Qin, tapi Zongyuan sudah berjanji pada Jiang Bihe untuk tidak mengatakan pada orang lain. Zongyuan terdiam dan tak lama kemudian dia pun tewas. Di pinggir sebuah hutan, Jiang Yulang meminta Pinggu menjaga Murongju sementara dia pergi mengambil air ke sungai yang tak jauh dari sana. Alangkah terkejutnya Yulang ketika dia kembali ternyata Pinggu tergeletak pingsan. Itu adalah ulah Jiang Bihe. Dia datang menemui Jiang Yulang, tapi Yulang masih marah karena Jiang Bihe sudah membuntungi tangan dan mengusirnya. Jiang Bihe berusaha membujuk Yulang. Sayangnya Yulang tetap tak bisa terima. Jiang Bihe lalu mencabut pedangnya. Dia memberikan pedang itu kepada Yulang, lalu menyuruh Yulang membunuhnya. Yulang mengambil pedang itu dan melemparkannya pada sebuah pohon. Akhirnya Jiang Yulang mau memaafkan ayahnya. Setelah melaksanakan pemakaman Lu Zongyuan, Shoyu berpamitan pada Wuke. Ia hendak mencari para penjahat ke Gunung Gui karena di sana tersembunyi ancaman yang tak mereka ketahui. Ternyata Jiang Yulang memata-matai mereka. Kemudian Yulang melaporkan pada Jiang Bihe bahwa orang yang dibunuhnya bukanlah Yanantian, melainkan Lu Zongyuan. Yulang juga mengatakan bahwa Shoyu menuju ke Gunung Gui. Sementara itu, Shoyu yang sudah sampai di Gunung Gui tidak menemukan apa-apa. Ia berteriak memanggil Wei Wuya. Tiba-tiba, Shoyu melihat sekelebat bayangan melintas. Shoyu segera mengejar bayangan itu. Ternyata bayangan itu adalah seorang gadis yang menggunakan cadar. Ia memperingatkan Shoyu bahwa daerah itu adalah kekuasaan Wei Wuya. Tapi Shoyu sepertinya tidak takut. Ia malah berbaring di rumput. Shoyu memancing si gadis dengan menebak keadaannya. Akhirnya gadis itu menunjukkan jalan menuju istana Wei Wuya. Bahkan dia menunjukkan cara membuka pintu rahasia istana Wuya. Kemudian gadis itu melemparkan jepitan rambutnya dan melayang pergi dari sana. Shoyu sampai di tempat yang disebutkan si gadis. Ketika dia masuk ke dalam, ia melihat sebuah pintu di seberang jembatan gantung. Ketika Shoyu meneliti jembatan itu, dia diserang senjata rahasia. Ia berhasil menghindar namun jebakan-jebakan lain menyerangnya dengan beruntun. Rantai pengikat jembatan itu putus. Shoyu pun terhempas ke dinding tebing. Beruntung dia berhasil menyangkutkan kakinya di rantai itu sehingga dia tidak terjatuh ke bawah jurang. Ia menggunakan rantai itu untuk berayun kembali ke atas. Dengan kepintarannya, Shoyu berhasil menebak kode rahasia untuk membuka pintu itu. Ternyata di dalam masih ada sebuah pintu lagi. Shoyu menggunakan jepit rambut yang diberikan gadis bercadar tadi. Pintu itu pun terbuka. Shoyu masuk ke dalam dan berteriak memanggil Wei Wuya. Wei Wuya! Muncullah seorang yang menggunakan kursi roda dari bawah lantai. Orang itu berwajah seperti wajah tikus. Itulah Wei Wuya, pemilik istana Gunung Gui dan juga pemimpin 12 zodiak. Shoyu meminta Wei Wuya melepaskan teman-temannya. Wei Wuya mengatakan dia tak pernah menahan orang. Siapapun yang menerobos istana Wuya, maka dia akan mati. Shoyu pun dikepung oleh anak buah Wei Wuya. Mereka mengeroyok Shoyu. Tapi Shoyu bisa menjatuhkan semua lawannya. Wei Wuya tertawa dan menggerakkan tangan kursi rodanya. Tiba-tiba sebuah kursi meluncur ke ruangan itu. Shoyu duduk di kursi itu. Wei Wuya mengatakan bahwa Shoyu sudah menduduki perangkapnya. Wei Wuya memutar tombol rahasia, namun tak terjadi apa-apa. Ternyata Shoyu yang sudah tahu itu perangkap hanya berpura-pura duduk di sana.
Ia justru bertumpu pada satu kakinya, sehingga kursi itu tidak menerima beban tubuh Shoyu. Wei Wuya yang marah karena perangkapnya gagal pun langsung menyerang Shoyu. Dari satu gerakan Shoyu, Wei Wuya bisa menebak bahwa Shoyu dididik oleh 5 penjahat besar. Tiba-tiba Shoyu menyerang Wei Wuya dengan pukulan tanpa tanding, tapi Wuya dengan mudah mementahkan serangan Shoyu. Mereka kembali bertarung. Sebuah senjata rahasia menjatuhkan Shoyu. Ia pun jatuh pingsan. Ketika Wei Wuya mendekatinya, muncullah seorang gadis di sana. Ia adalah Su Ying, putri tunggal Wei Wuya yang terkenal ahli membuat peralatan dan ahli dalam hal pengobatan. Tiba-tiba seorang murid Wei Wuya mengatakan bahwa Jiang Bihe dan putranya bermaksud menemui Wei Wuya. Wei Wuya meninggalkan ruangan itu dan menyuruh muridnya mengumpankan Shoyu pada tikus-tikus peliharaannya. Tapi ketika sang murid hendak membawa Shoyu, Su Ying menahannya. Su Ying malah menyuruh si murid membawa Shoyu ke tempatnya. Wei Wuya menemui Jiang Bihe. Ternyata Jiang Bihe lah yang menyuruh 12 zodiak membunuh Jiang Feng dan Yunu 18 tahun yang lalu. Tapi harta peninggalan Jiang Feng dibawa kabur oleh Jiang Bihe yang tak lain adalah Jiang Qin. Jiang Bihe mengatakan bahwa ia datang untuk minta maaf. Dan dia juga bisa memberikan Putri Yaoyum pemimpin istana Yihua pada Wei Wuya jika Wei Wuya mau bekerja sama dengannya. Jiang Bihe ternyata tahu bahwa Putri Yaoyu lah yang sudah memutungi kaki Wei Wuya. Wei Wuya tidak memperdulikan Jiang Bihe karena dia sudah punya rencana sendiri. Dia menyuruh anak buahnya untuk menahan Jiang Bihe di sana. Wei Wuya teringat masa lalunya 18 tahun yang lalu. Dia pernah mengunjungi Putri Yaoyu di istana Yihua dan melamarnya. Wuya membawa banyak hadiah mahal untuk meluluhkan hati Yaoyu. Tapi Yaoyu yang tak menyukainya malah menghancurkan hadiah-hadiah itu dan menghina Wei Wuya. Yaoyu pun menyerang Wuya dan dengan mudah menjatuhkannya. Kemudian Yaoyu menebas putus kedua kaki Wei Wuya. Sementara itu, Hua Wuke kembali ke istana Yihua. Ia menanyakan kepada Putri Yaoyu mengapa ia harus membunuh Jiang Shoyu. Yaoyu tidak menjawab, malah ia memperlihatkan Tixinlan yang pingsan dan terluka. Ternyata sebelum Wuke datang, Tixinlan menemui Yaoyu dan menanyakan hal yang sama. Lianxing pun mengingatkan Wuke bahwa dia tak pantas berkata begitu. Wuke segera minta maaf. Tapi Yaoyu malah menyuruhnya membunuh Tixinlan. Wuke sudah tentu tak akan mau membunuh Xinlan yang ia cintai. Ia memilih bunuh diri, tapi Yaoyu menghalanginya. Wuke diikat di tengah taman tempat ia biasa berlatih. Ketika hujan turun, Putri Lianxing mendatanginya. Lianxing mengatakan bahwa Wuke harus membunuh Shoyu untuk berbakti pada istana Yihua. Lianxing juga mengatakan bahwa istana Yihua akan membebaskan Tixinlan setelah mendapatkan perawatan atas luka dalamnya. Lianxing pun membebaskan ikatan Wuke. Setelah itu, Wuke mengunjungi Tixinlan. Wuke menyesali tindakan Xinlan menemui kedua bibinya. Wuke lalu meninggalkan Tixinlan, tapi Xinlan mengejarnya. Xinlan mengajak Wuke untuk menemui Putri Yaoyu dan Lianxing untuk memohon sekali lagi supaya mereka mencabut perintah membunuh Shoyu. Tapi Wuke malah menyuruh Xinlan meninggalkan istana Yihua. Xinlan merasa Hua Wuke berubah menjadi dingin. Xinlan pun menangis. Bagaimanapun juga dia tidak mau Wuke dan Shoyu bermusuhan. Malam harinya istana Yihua diserbu rombongan tikus yang membawa gas beracun. Semua penjaga yang menghirup gas itu langsung tewas di tempat. Tak lama masuklah anggota klan Wuya ke aula bunga giok. Hua Wuke datang menghadang mereka. Mereka pun bertarung. Dengan mudah, Hua Wuke menjatuhkan mereka semua. Salah satu anggota klan Wuya yang masih hidup melarikan diri. Tapi Wuke berhasil mengejarnya. Ketika Wuke hendak menghabisinya, Tixinlan pun muncul. Orang itu mengejar Xinlan untuk dijadikan sandera. Tapi telapak giok Wuke menghantamnya dengan keras. Xinlan ketakutan dan langsung memeluk Wuke. Wuke yang sudah berjanji pada Lianxing berusaha mempertahankan sikap dinginnya kepada Xinlan. Di Gunung Gui, Shoyu diikat di sebuah pohon di pinggir sungai. Dia sekarang menjadi tawanan Su Ying. Su Ying menusuk dada Shoyu dengan sebuah pisau kecil.
Kemudian ia menanamkan sebuah jarum perak di tengkuk Shoyu. Shoyu langsung tak sadarkan diri. Ketika dia siuman, racun di tubuhnya sudah hilang dan dia tak lagi terikat di pohon. Suying mengatakan bahwa Shoyu dapat pergi kapan saja ia mau. Shoyu yang tahu di Gunung Gui banyak perangkap yang mematikan malah mengatakan bahwa ia lebih suka berada di dekat Suying. Dengan pedenya Shoyu mengatakan bahwa Suying menyukainya. Tidak seperti umumnya gadis-gadis di masa itu, Suying tanpa malu-malu mengakui perasaannya. Shoyu malah jengah sendiri melihat sikap Suying yang terbuka. Tiba-tiba Shoyu kembali jatuh pingsan. Shoyu tersadar di sebuah kamar. Ketika ia bangun dan memperhatikan, kamar itu ternyata adalah sebuah penjara. Ia marah dan memaki Suying. Suying pun muncul di depan pintu. Shoyu memancingnya masuk dengan menawarkan minuman. Suying yang bisa membaca siasat Shoyu tak mau masuk ke kamar itu. Shoyu menjadi gusar dan kembali memaki Suying. Suying mengatakan bahwa ia akan mengurung Shoyu selama setengah bulan karena racun di tubuh Shoyu belum hilang seluruhnya. Bagaimanapun Shoyu membujuk Suying untuk membebaskannya, Suying tetap tak bergeming. 在你之前，是他们不敢进去，想让你替他们探路。你把门给我打开。毒也没有散尽，我怎么能把你放出去呢？ Hal itu membuat Shoyu benar-benar kesal. Di tempat lain, Zhang Bihe dipanggil oleh Wei Wuya. Ternyata Zhang Bihe bisa menebak situasi dengan benar. Akhirnya Wei Wuya memberikan kesempatan Zhang Bihe untuk membuktikan ucapannya, menyerahkan Yoyu pada Wei Wuya. Di istana Yihua, Helu menemui Xinlan. Ia menyampaikan pesan Wuke bahwa Xinlan sudah boleh meninggalkan istana Yihua karena kesehatannya sudah pulih. Xinlan yang merasa diusir pun segera meninggalkan istana Yihua. Sementara itu, Hua Wuke berpamitan pada Yayu dan Lianxing untuk mencari Shoyu karena waktu perjanjian duel mereka sudah hampir tiba. Kali ini Hua Wuke berangkat sendiri. Ia menyuruh Helu dan Hua Suang untuk menjaga istana Yihua. Begitu turun gunung, Wuke dikejar oleh Xinlan. Xinlan ngotot ingin ikut dengan Wuke karena dia ingin memastikan Wuke tidak membunuh Jiang Shoyu. Wuke akhirnya tak bisa menolak. Mereka berjalan beriringan, tapi suasana amatlah kaku. Sementara itu di Gunung Gui, Shoyu tak henti berteriak dan memaki Suying. Ketika Suying muncul, ia mengatakan bahwa ia ingin mandi karena tubuhnya lengket dan gatal. Ternyata Suying sudah mempersiapkan peralatan mandi dan air di dalam kamar itu. Trik Shoyu untuk bisa melarikan diri pun gagal lagi. Tiba-tiba Suying mendengar Shoyu berteriak. Ia melihat Shoyu tak bergerak dalam bak mandi. Suying pun menjadi panik dan segera membuka pintu kamar tersebut. Tapi ternyata itu adalah trik Shoyu untuk melarikan diri. Sekarang Suyinglah yang dikurung oleh Shoyu. Shoyu lalu meninggalkan Suying yang terkurung di sana. Tapi belum jauh Shoyu berjalan, ia terjebak di sebuah perangkap. Dan ternyata itu adalah jebakan Suying. Sementara itu perjalanan Wuke dan Xinlan sampai di sebuah kota. Ketika mampir di sebuah restoran, mereka duduk di meja yang berbeda. Mereka mendengar pembicaraan dua orang. Sepertinya dua orang itu sedang membicarakan Jiang Shoyu. Wuke dan Xinlan bergegas mengikuti mereka. Kedua orang itu masuk ke kediaman keluarga San. Xinlan ingin segera menerobos ke dalam, tapi Wuke curiga kalau itu hanya jebakan. Wuke menyuruh Xinlan berjaga di luar. Sementara ia memeriksa ke dalam. Ketika Wuke sampai ke dalam, ia mendengar suara seorang wanita menyuruhnya masuk. Wanita itu mengaku bermargabai. Ia menanyakan tujuan Wuke memasuki kediamannya. Wanita itu mengatakan dia tahu di mana Shoyu. Nyonya Bai menyuruh Wuke membuka ikatannya jika dia ingin bertemu Shoyu. Ternyata Nyonya Bai dirantai ke dinding oleh suaminya. Wuke memutuskan rantai yang mengikat tangan Nyonya Bai. Tiba-tiba terdengar suara suami Nyonya Bai pulang. Si Nyonya yang ketakutan malah memeluk Wuke. Alangkah marahnya si suami ketika melihat istrinya sedang berduaan dengan Hua Wuke. Dan Wuke menjadi sangat terkejut ketika Nyonya Bai mengarang cerita bohong tentang dirinya. Pria itu menyerang Wuke dengan ganas. Ia mengenal jurus-jurus istana Yihua yang digunakan Wuke.
tapi dia tak gentar dan kembali menyerang. Kali ini Wuke berhasil melemparkan pria itu, tapi Nyonya Bai malah menyerang Wuke dengan jarum rahasia. Ternyata mereka hanya berpura-pura saja dan memang sengaja menjebak Hua Wuke. Sementara Tixinlan mendengar sebuah suara yang menyuruhnya masuk ke dalam. Ia mengatakan bahwa ia menahan dua teman Tixinlan di dalam kediaman itu. Ternyata yang menunggunya di dalam adalah Jiang Yulang. Xinlan mencabut pedangnya dan menyerang Yulang. Namun dengan mudah Yulang melumpuhkannya. Yulang berusaha merayu Xinlan, tapi tiba-tiba Ti Pinggu muncul di sana. Yulang pun jadi gelagapan sendiri. Pinggu membawa Xinlan ke dalam sebuah gua. Di sana sudah ada He Zizu yang tertotok dan Murongju yang sedang pingsan. He Zizu mengatakan Shoyu tak ada di sana. Ternyata dari awal, itu hanya jebakan Jiang Yulang untuk menangkap Wuke dan Xinlan. Pria yang tadi melawan Wuke adalah anggota 12 zodiak yang dikenal dengan nama Baisan si Harimau. Ia melaporkan pada Wei Wuya bahwa dia sudah menangkap Hua Wuke. Ia membawa kipas Wuke sebagai bukti. Wei Wuya menyuruh muridnya mengirimkan kipas itu ke istana Yihua dan mengatakan bahwa Wuke berada di tangan 12 zodiak. Ketika Baisan menyombongkan diri, Wei Wuya menyuruhnya pergi dan menjaga Wuke. Hal itu membuat Baisan sakit hati. Ia pun mengadu pada Nyonya Bai. Nyonya Bai malah menganjurkannya mencuri jurus telapak putar giok dari Wuke untuk bisa mengalahkan Wei Wuya. Ia segera menemui Wuke. Rupanya Wuke sudah mengetahui bahwa mereka adalah Baisan si Harimau dan si kuda binal dari 12 zodiak. Bahkan Wuke bisa menebak Jiang Yulang berada di belakang semua rencana itu. Baisan lalu meminta Wuke memberikan rahasia telapak putar giok. Dia menancapkan 2 buah jarum sutra di punggung Wuke, kemudian membebaskan totokannya. Baisan mengatakan bahwa Wuke tak boleh mengarahkan tenaga dalam, atau kedua jarum itu akan menuju jantungnya. Setelah Baisan pergi, harimau peliharaannya langsung menyerang Wuke. Wuke berusaha menghindar dan tanpa sengaja ia menemukan sebuah ruang rahasia. Tiba-tiba Wuke mendengar suara Tixinlan. Ia mendatangi arah suara itu. Ia melihat Jiang Yulang sedang berusaha menodai Xinlan. Yulang yang takut pada Wuke segera meninggalkan ruangan itu. Dia tidak tahu bahwa Wuke tak bisa mengeluarkan tenaga dalamnya. Tapi ketika melihat cara berjalan Wuke yang pelan dan tak bertenaga, Yulang pun menyadarinya. Ia kembali turun ke ruangan itu. Yulang kembali menyentuh Xinlan di depan Hua Wuke. Yulang yang tahu Wuke terluka pun menyerang Wuke dengan belatinya. Tapi ternyata Wuke masih sanggup mengeluarkan sedikit tenaganya untuk menjatuhkan Jiang Yulang. Yulang kaget dan ketika Wuke mengusirnya, ia segera meninggalkan tempat itu. Setelah Yulang pergi, Wuke membebaskan totokan He Zizu dan menyuruhnya pergi dari sana. He Zizu pun membawa Murongju keluar dari gua tersebut. Wuke lalu membebaskan totokan Xinlan, tapi Tixinlan merasa bahwa Wuke tidak dalam kondisi yang baik. Karena Xinlan yang keras kepala, Wuke menjadi marah. Tixinlan pun meninggalkan gua itu sambil menangis. Ketika semua orang sudah pergi, Wuke pun muntah darah. Pengerahan tenaga dalam tadi telah melukainya. Hua Wuke pun tergeletak pingsan. Di pinggir sebuah hutan, He Zizu dan Murongju beristirahat setelah lelah berjalan. Ketika He Zizu meninggalkan Murongju untuk mencari buah-buahan, ia mendengar Murongju berteriak. Dia segera kembali dan melihat seekor ular berada di atas tubuh Murongju yang sedang pingsan. Dia membuang ular itu dan menyadarkan Murongju. Tapi ketika Murongju sadar, dia tak lagi mengenal He Zizu. Ternyata Murongju sudah bisa mengingat kembali. Tapi semua memori ketika dia hilang ingatan justru terhapus. He Zizu mengatakan bahwa Murongju menulis nama Zizu di lengannya. Murongju terkejut melihat tulisan itu. Tapi Murongju sudah kembali pada karakter aslinya yang keras dan angkuh. He Zizu sedih sekali. Dia akhirnya memutuskan untuk pergi. Sementara itu, Wuke tersadar di dalam sebuah kereta. Di depannya ada Nyonya Bai yang mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan Wuke. Dia berencana membawa Wuke menemui Su Ying, putri dari Wei Wuya, untuk meminta pengobatan. Nyonya Bai menurunkan Hua Wuke di depan kediaman Su Ying
dan menyuruhnya menemui Su Ying sendirian. Wuke masuk ke kediaman itu. Dia melihat seorang gadis sedang memberi makan ikan. Lalu ia menemuinya. Wuke terkejut karena gadis itu adalah Su Ying yang ia cari. Melihat Su Ying adalah seorang gadis muda dan sepertinya tidak tahu apa-apa, Wuke bermaksud untuk pergi dari sana. Tapi Su Ying menahannya. Su Ying langsung menebak kondisi luka Wuke dan mengatakan bahwa hanya dia yang bisa mengobati Wuke saat ini. Wuke pun akhirnya mengikuti Su Ying ke dalam rumah. Sanggupkah Su Ying mengeluarkan jarum sutra yang ditanamkan Baisan? Akankah ia bertemu dengan Shoyu di sana? Kita akan bahas pada episode selanjutnya. See you guys on the next video.